Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu. Saya akan memulai dengan perjalanan Innov. Di tahun 2001, pabrik kami berdiri di Tangerang dengan kita memproduksi nonwoven. Di 2011, berdiri Karanganyar Factory yang kami memproduksi recycle atau RPSF ya, Recycle Polyester Staple Fiber. Di tahun 2013, Palembang dan Salatiga Factory juga berdiri dengan memproduksi nonwoven dan homeware. Di 2014 kami melakukan ekspansi di pabrik Karanganyar. Di tahun 2016 Mojokerto dan pabrik recycle polyester staple fiber berdiri dan kami mendapatkan sertifikasi yaitu Bureau Veritas Certification. Di tahun 2018 kami di Mojokerto mengadakan ekspansi pabrik dan kami mendapatkan sertifikasi California 65 dan juga sertifikasi Intertech. Di tahun 2019 kami mendapatkan sertifikasi GRS dan penawaran umum perdana di Juli 2019. Pada tahun 2020, kami menerima sertifikasi keberlanjutan tentang ESG dari The Planet Mark. Dan kami pun melakukan ekspansi pabrik nonwoven dan pabrik pencucian botol ke Medan dan juga Deli Serdang. Di tahun 2021, ekspansi pabrik berlanjut ke area nonwoven dan pabrik pencucian botol di Makassar. Dan kami menerima keberlanjutan tahun kedua dari The Planet Mark. Dan ini adalah alur kerja dari Innov, di mana kami melakukan sourcing, kami melakukan pengumpulan sampah PET di seluruh Indonesia, bukan hanya di satu area, dan hanya menggunakan sampah PET yang berkualitas tinggi. Lalu kami melakukan penyortiran, sortir berdasarkan warna, dan kami tidak menggunakan pemutih sama sekali. Lalu kami melakukan penghancuran, serpihan botol sebagai bahan baku. Kami melakukan pencucian untuk memastikan kebersihan bahan baku yang kami produksi. Lalu kami melakukan packing ya, disebut bulk packing atau dan di sini untuk persiapan distribusi dan kami melakukan distribusi ke klien-klien kami. Dan kami pabrik-pabrik siap menggunakan produk kami yaitu recycle polyester staple fiber sebagai bahan baku untuk produksi. Dan kami memastikan bahwa kami dan supply chain kami itu adalah traceability dan kami punya hasil recycle polyester staple fiber itu sudah sangat mendekati virgin quality dan juga meningkatkan tingkat daur ulang dan kami mempromosikan ekonomi sirkular. Visi kami yaitu adalah kami ingin menjadi perusahaan recycle fiber berkelanjutan ramah lingkungan terbesar yang menghasilkan produk berkualitas kelas dunia. Itu visi kami dan misi kami adalah kami memproduksi eco polyester fiber kelas dunia dengan para profesional industri, perluasan bisnis melalui digitalisasi plastik P di seluruh Indonesia secara berkelanjutan, berkontribusi signifikan dalam mengurangi polusi limbah nasional dan menciptakan lingkungan hidup yang ideal dan berkelanjutan, dan juga pembangunan jaringan produksi dan penjualan berskala nasional yang mencakup semua kota besar di Indonesia untuk bisnis recycled fiber. Tim manajemen kami adalah dari komisaris kami, Mr. Jong Hyu Choi, yaitu sebagai Presiden Komisaris, Dr. Insinyur Widiawan Prawira Atmaja adalah Komisaris Independen, Mr. Jae Hyuk Choi sebagai Direktur Utama, Mr. Won Hyuk Choi sebagai Direktur, Victor Choi sebagai Direktur, Mr. Kwang Sin Kim sebagai Direktur, dan saya sendiri Suhendra Setiadi juga sebagai Direktur. Dan komposisi pemegang sahamnya adalah 99,99% adalah Hylon Group, dan PT Hylon Indonesia adalah pemegang saham dari 45,54%, PT Samudra Industri 20,83%, dan Sandiana Sumarko 11,24%, dan publik sebesar 22,39%, dan Hylon Indonesia juga memiliki PT Urasel Indonesia sebesar 45,80%,
dan PT Plastik TP Teknologi Daur Ulang sebesar 19,96%. Dan ini adalah kami lanjut ke proses produksi dan pabrik Innov. Dari sampah plastik kita bisa berubah menjadi serat daur ulang, yaitu botol PET adalah botol plastik yang biasa digunakan untuk menyimpan minuman. Nah, kami melakukan operasional daur ulang botol PET dari waste yang tadinya itu adalah sampah. Kami melakukan sorting, kami melakukan crushing, washing, sampai menjadi yang namanya botol flakes. Nah, botol flakes ini adalah produk yang sudah menjadi bahan baku dan siap masuk ke produksi untuk menjadi serat daur ulang melalui proses pengeringan, pemintalan, perenggangan, pengaturan, dan pemotongan, dan juga pengemasan. Produk Innov dan aplikasinya yaitu dari botol plastik bekas pakai itu menjadi recycle polyester staple fiber atau REPSF, yaitu serat sintetis dari sampah botol PET daur ulang. PSF ini dapat digunakan untuk sebagai isian boneka, jaket, sepatu, dan lain-lain. Juga sebagai home appliances atau homeware terbuat dari REPSF. Produk yang dihasilkan kebanyakan berupa perlengkapan tidur seperti bantal, selimut, bed cover, matras, dan lain-lain. Dan kami juga mengubah sampah menjadi sumber daya, yaitu non-woven. Produk digunakan sebagai bahan baku penting di berbagai industri seperti industri garmen, perlengkapan tempat tidur, konstruksi, juga otomotif, dan dapat diperluas untuk berbagai tujuan. Dan ini adalah hanya sebagian dari klien-klien InnoCycle dari berbagai industri. Dan pabrik Innov di seluruh Indonesia adalah kami ada pabrik dari sebelah barat dulu ya. Kami mulai itu ada pabrik di Deli Serdang, itu adalah produksi non-woven dan washing facility. Di Palembang juga produksi non-woven dan homeware. Di Tangerang produksi recycle polyester staple fiber. Dan untuk di Salatiga kita produksi non-woven dan homeware. Dan di Solo itu memproduksi recycle polyester staple fiber, dan pabrik kami di Mojokerto itu memproduksi recycle polyester staple fiber, dan dua pabrik kami di Makassar yaitu satu memproduksi non-woven plus homeware dan satu lagi memproduksi non-woven. Nah, secara detail saya bisa jabarkan mengenai pabrik dan fasilitas pencucian dari Innov. Kita mulai dari Tangerang, Banten. Di pabrik ini kita memproduksi recycle polyester staple fiber. Kapasitasnya adalah 14.400 ton per tahun. Fasilitasnya itu fiber machine dan utilisasinya sudah 90%. Di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, itu memproduksi dua produk yaitu REPSF dan juga ada washing facility. Production capacity-nya adalah 14.400 ton per tahun. Fasilitas mesinnya adalah crusher, fiber machine, dan juga washing facility. Dan utilisasinya sudah tinggi sekali yaitu 95%. Di Mojokerto, kami memproduksi REPSF dan juga washing facility. Kapasitasnya pun sekitar 14.400 ton per tahun. Di sini fasilitasnya adalah ada boiler, ada fiber machine, dan juga ada washing facility. Dan kapasitasnya ini sudah mencapai 90%. Di Salatiga, Jawa Tengah juga memproduksi dua produk yaitu non-woven dan juga homeware dengan kapasitas 2.000 ton per tahun. Dan fasilitas mesinnya adalah HDP line, CF line, sewing machine, press machine, blower quilting machine, dan comforter machine. Kapasitasnya sudah mencapai 82%. Palembang, Sumatera Selatan, produksi non-woven dan homeware, juga kapasitasnya 2.000 ton. Fasilitasnya adalah HDP line, CF line, sewing machine, press line, blower quilting machine, dan comforter machine. Dan kapasitasnya sudah mencapai 75%. Dan ini adalah ketiga pabrik baru kami, yaitu di Medan, di Sumatera Selatan, memproduksi non-woven, dan juga kita memiliki washing facility. Non-woven kapasitasnya adalah 1.300 ton per tahun, washing facility-nya 3.600.
Fasilitasnya yaitu washer, HDPE line, dan padding line. Untuk utilisasi, non-woven sudah 50%, washing sudah 60%. Di Goa Makassar, kami memproduksi 3 material, yaitu non-woven, homeware, dan juga ketersediaan washing facility. Dan homeware dan non-woven 600 ton per tahun, washing 3.600 ton per tahun. Fasilitasnya adalah washer, siak line, sewing machine, quilting machine, padding line. Dan untuk utilisasi adalah untuk homeware dan non-woven sudah mencapai 80% dan washing sudah 60%. Dan Takalar, pabrik kami di Makassar, memproduksi non-woven. Kapasitasnya 1.080 ton. Fasilitasnya adalah HDP line, padding line, dan glass wool line. Dan sudah mencapai utilisasi sekitar 50%. Jadi catatannya ya, Innov memperluas pabrik baru di Medan dan Makassar pada awal Februari 2021. Pabrik recycle polyester staple fiber di Medan diharapkan dapat beroperasi secara komersial sekitar Q3 2022 atau di Q4 2022. Non-woven line berjalan dengan baik di Medan maupun di Makassar. Aspek berlanjutan dari Innov yaitu perjalanan kami menuju ekonomi sirkular dimulai dengan Innov, di mana kami mencari bahan baku dari pengguna, directly dari pengguna. Lalu kita memasukkan sebagai bahan baku ke manufacturer, dan dari manufacturer kita bisa kembalikan ke pengguna, dan itu akan terus berputar. Poin-poin ESG yang kami capai pada tahun ketiga sertifikasi berkelanjutan yaitu pengurangan karbon sebesar 3,1% year on year pada tahun 2021 per 1.000 kg produksi. Kami juga memproses 3 miliar sampah botol plastik menjadi sumber daya setiap tahunnya, dan kami terlibat dari beberapa proyek untuk melindungi hutan, hujan, dan juga keanekaragaman hayati. Dan kegiatan ini semua disertifikasi oleh Planet Mark dan juga Global Recycling Standard. Kemajuan yang telah dibuat menuju SDG dari United Nations ya, yaitu sertifikasi keberlanjutan yang kami peroleh dengan mengukur dan mengurangi jejak karbon yang kami dari Planet Mark. Jadi untuk SDG nomor 6 yaitu Clean Water dan Sanitation, kami mendapat untuk Acre of Rainforest Protected, itu sudah poinnya adalah 6,6. Untuk SDG nomor 8 Decent Work and Economic Growth, untuk Reduction in Carbon Emission per Intensity, yaitu skornya adalah 8,4. Untuk Sustainable Cities dan Communities SDG nomor 11, untuk measured carbon emission skornya adalah 11,6 poin. Donation of the Eden Project 11,4. Acre of the Rainforest Protected adalah 11,4. Dan untuk measured carbon emission yaitu untuk responsible consumption dan production yaitu SDG nomor 12. Untuk SDG nomor 13 Acre of Rainforest Protected, Donation of Eden Project. Dan untuk live online adalah Acre of Rainforest Protected. Next, yaitu Plastic Pay. Bagaimana kami itu, Plastic Pay adalah platform sosial berbasis digital yang mengajak masyarakat untuk menukarkan sampah botol plastik dengan poin sebagai aplikasi dan fasilitas pengumpulan bagi masyarakat publik dan sektor swasta untuk berpartisipasi dan berkolaborasi. Jadi impact-nya adalah kami berpartisipasi dalam perubahan perilaku publik, memodernisasi pengumpulan sampah di Indonesia, kolaborasi dengan sektor swasta dan publik, reward 3-5 kali lebih tinggi dari current supply chain, memberdayakan UKM untuk mendaur ulang produk dan memproduksi produk-produk berkelanjutan dan berdampak dalam meningkatkan menghilangkan pekerja anak dan juga modern slavery. Kinerja keuangan dari kuartal 1 2022. Jadi untuk ringkasan rugi laba 2021 untuk penjualan bersih
untuk revenue-nya adalah naik 22,1% menjadi 633 miliar, laba kotor naik 47,4% menjadi 134 miliar, laba bersih juga naik 395,9% menjadi 27 miliar. Pendapatan operasional juga naik 566,5% menjadi 50 miliar. Penjualan Innov terus bertumbuh pada CAGR 18% selama 2017 dan 2021. Bahkan selama masa pandemi menunjukkan bahwa recycle polyester staple fiber adalah bahan untuk beragam industri. Penjualan yang lebih tinggi karena peningkatan dari average selling price sehingga menyebabkan peningkatan margin dan produk turunan diuntungkan. Dan untuk rasio-rasio neraca dan rasio financial 2021 untuk aset kami juga terjadi kenaikan menjadi 891 miliar, liability juga menjadi 556 miliar, dan ekuitas kami juga naik menjadi 335 miliar. Dan untuk dilihat dari tren marginnya, untuk gross margin itu terjadi kenaikan dari 17,5 menjadi 21,1%. Lalu untuk operating margin juga naik dari 1,4% menjadi 7,9%. Dan untuk net margin naik dari tahun 2021 sebanyak minus 1,8%, sekarang sudah plus menjadi 4,3%. Dan untuk rasio keuangan, return on asset di tahun 2021 adalah 3,2%, return on equity 8,5%, rasio lancar adalah 0,8 kali, dan debt to equity adalah 1,7 kali. Untuk performa kuartal 1 2021 untuk penjualan ya dari dibandingkan kuartal keempat 2001 dan kuartal pertama 2002 itu terjadi kenaikan 9,5%. Dan untuk Q1 dan dibandingkan Q1 2021 dan Q1 2022 itu terjadi kenaikan sekitar 22,2% menjadi 185 miliar. Laba bruto dibandingkan fourth quarter 2001 dibandingkan dengan first quarter 2022 terjadi kenaikan 4,2% menjadi 35 miliar. Dan untuk dibandingkan quarter per quarter dari tahun lalu, first quarter 2021 dan first quarter 2022 terjadi kenaikan 12,7% menjadi 35 miliar. Laba bersih dibandingkan fourth quarter 2021 dibandingkan dengan first quarter 2022 kenaikan 272,7% menjadi 6,1 miliar. Dan dibandingkan performa dari first quarter 2021 dan first quarter 2022 kenaikan sekitar 1.538,1% dari yang tadinya minus menjadi 6,1 miliar. Dan kita bisa lihat juga tren marginnya untuk gross margin itu juga terlihat dari Q1 2021, Q4 2021, dan Q1 juga terjadi menjadi performanya baik. Dan untuk operating margin itu terjadi kenaikan dan juga untuk net margin juga terjadi kenaikan. Jadi pertumbuhan penjualan sebagian besar didorong oleh peningkatan volume penjualan dari recycle polyester staple fiber sebagai kontributor terbesar penjualan Innov. Ada sedikit penurunan pada gross margin karena kenaikan bahan baku. Tetapi net margin dan EBITDA margin tetap tinggi karena efisiensi biaya di tingkat OPEX. Oke, sekarang penjualan berdasarkan produk dan pasar first quarter 2022 berdasarkan produk, yaitu 11% itu ada di homeware product, 21% ada di non-woven product, dan paling besar adalah recycle polyester staple fiber. Dan dibandingkan dengan first quarter 2022
itu kenaikan di penjualan recycled staple fiber dan penurunan di non-woven dan homeware product. Dan untuk baik untuk produk RSP recycled polyester staple fiber dan non-woven tumbuh 2 digit year on year. Innov masih melihat permintaan yang kuat datang dari semua produk. Dan untuk berdasarkan segmen pasar, itu 90% itu memang masih local demand di first quarter 2021. Dan untuk di first quarter 2022 terjadi peningkatan local demand dari 90% naik menjadi 97%. Jadi permintaan untuk produk recycled polyester staple fiber tetap kuat, namun biaya pengiriman tetap berada di bawah tekanan. Secara tahunan ekspor mengalami penurunan, namun ekspor tumbuh sebesar 13% quarter on quarter, dan Innov berharap penjualan ekspor akan tambah secara bertahap untuk meningkatkan daya saing dan harga jualnya. Dan ini adalah hasil RUP 2021. Jadi ringkasan keputusan RUP RUPST 2022, yaitu 1, persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan keuangan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang akan digunakan sebagian untuk pembagian dividen tunai kepada pemegang saham perseroan, sebagian disisihkan sebagai dana cadangan, dan sisanya dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja perseroan. Penetapan remunerasi secara serta tunjangan lain kepada direksi dan juga Dewan Komisaris Perseroan. Penunjukan akuntan publik KAP Amir Yusuf, Arianto, Mawar, dan rekan dalam grup RSM untuk mengaudit buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Dan nomor 5, pemaparan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham PT Innocycle Teknologi Group terbuka pada tahun 2021 yang digunakan untuk pembayaran utang dan modal kerja. Oke, pemaparan selesai dan terima kasih.